やらせてもらえますか。そしたら怪物はどこへ向かう。はい、こっち。スロットル開けて。よし。Balik maling bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul Godzilla Minus One. Film yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang amukan monster raksasa prasejarah yang mengerikan. Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1945 setelah kejadian Perang Dunia Kedua, dan kita diperlihatkan seorang pilot pesawat bernama Shikishima yang mendarat di pangkalan udara Jepang di Pulau Odo. Kemudian kepala mekanik bernama Tachibana menemui Shikishima dan bertanya tentang dirinya yang kabur dari misi bunuh diri. Shikishima pun tak bisa menjawab dan dia pun pergi ke sebuah pantai. Tak lama, Shikishima melihat banyak ikan mati dan tiba-tiba muncul monster raksasa mengamuk. Godzilla. Semua mekanik bersama Shikishima bersembunyi di semak-semak. Lalu Tachibana menyuruh Shikishima untuk masuk ke dalam pesawat dan menembakkan senjata dari pesawat ke arah monster tersebut. Kemudian secara diam-diam dia pun masuk ke dalam pesawat. Namun saat akan menembak, Shikishima merasa tegang dan tangannya gemetar. Para mekanik yang masih bersembunyi di semak-semak, dia pun merasa panik, lalu mereka menembaki monster raksasa tersebut. Tentu saja hal itu membuat monster marah. Kemudian para mekanik pun pada melayu, ana sing kecepirit, ana sing nguyuh nang celana. Dan monster tersebut menghabisi semua para mekanik, dan kini menyisakan Shikishima bersama Tachibana yang masih selamat. Keesokan harinya, Shikishima melihat Tachibana sedang mengumpulkan mayat rekan-rekannya yang tewas. Kemudian Tachibana yang melihat Shikishima, dia pun marah kepadanya karena tidak menembak dengan senjata otomatis di pesawatnya. Singkat cerita, Shikishima naik kapal bersama para prajurit Jepang lainnya untuk kembali ke Tokyo. Tachibana yang masih marah, dia memberikan foto rekan-rekannya yang tewas kepada Shikishima akibat serangan monster raksasa atau yang disebut Godzilla. Sesampainya di Tokyo, Shikishima kaget melihat rumahnya sudah hancur rata dengan tanah. Lalu seorang wanita bernama Sumiko menghampiri Shikishima dan bertanya, bukankah Shikishima sudah tewas dalam misi bunuh diri? Sumiko pun kesal, dia menganggap karena akibat prajurit pengecut seperti Shikishima, kini Sumiko kehilangan keluarganya dan membuat kota jadi hancur. Sumiko juga menjelaskan bahwa kedua orang tua Shikishima juga sudah tewas akibat serangan udara musuh, dan ternyata Shikishima mendapat pesan surat dari orang tuanya bahwa dia harus terus tetap hidup, dan itulah alasan Shikishima lari dari misi bunuh diri. Beberapa hari kemudian, saat Shikishima sedang makan, dia melihat seorang wanita yang membawa bayi, dan tiba-tiba bayi itu dititipkan kepada Shikishima. Lalu wanita itu pun pergi. Saat wanita itu kembali, Shikishima pun mengembalikan bayinya. Wanita itu kemudian mengikuti Shikishima hingga ke rumahnya. Shikishima yang merasa kasihan, dia pun membiarkan wanita tersebut dan bayinya tinggal bersamanya. Wanita itu bernama Noriko. 私に夫がいるように見えます？ そのことは縁もゆかりも。 Singkat cerita, pada tahun 1946, Shikishima kini bekerja di sebuah kapal milik pemerintah, yaitu kapal ranjau laut, di mana tugas Shikishima adalah membersihkan bom ranjau sisa perang. それを掃除する仕事です。
Keesokan harinya, Shikishima menuju kapal yang akan membawanya bekerja. Kemudian dia pun bertemu sang kapten kapal bernama Boichi dan seorang ilmuwan angkatan laut bernama Kenji. Ada juga seorang anak muda bernama Koichi yang sebagai pembersih ranjau laut seperti Shikishima. Mereka pun mulai mengetes ranjau tersebut. で機雷のワイヤーを見てろよ。やらせてもらえますか。 Di sisi lain, Amerika melakukan uji coba bom nuklir dan tanpa mereka sadari, uji coba tersebut membuat Godzilla malah menjadi semakin besar. Hari pun terus berganti dan Shikishima masih bekerja dengan ranjau bomnya. Hingga kini Shikishima punya kendaraan dan rumah. どうぞ。 Di tempat lain di Amerika terjadi penyerangan sosok makhluk raksasa yang menghancurkan kapal perang Amerika. Dan makhluk tersebut mengirimkan semacam sinyal bahwa makhluk raksasa tersebut bergerak menuju Jepang. Kita beralih pada tahun 1947 di tengah laut. Koichi dan rekan-rekannya melihat kapal perang yang sudah hancur mengapung seperti habis diterkam makhluk raksasa. Lalu Shikishima teringat ikan-ikan mati yang muncul di lautan. Itu bertanda akan datangnya makhluk raksasa. Godzilla. Dan akibat kerusakan yang parah pada kapal perang, tentunya makhluk tersebut semakin tambah besar dari yang ia lihat sebelumnya. さらにでかく凶暴になっていると思われます。 Kemudian tiba-tiba muncul Godzilla, si monster raksasa bergerak menuju ke arah mereka. Sang kapten pun langsung menjalankan kapalnya untuk kabur dari kejaran Godzilla. Kemudian Koichi dan Genji menjatuhkan satu bom ranjau. Di saat bom ranjau itu tepat di depan Godzilla, ABK pembersih ranjau pun segera menekan tombol otomatis dan meledakkan bom. Namun ledakan bom ranjau tidak membuatnya hancur. Godzilla pun terus mengejar dan anak buah kapal kembali menjatuhkan bom ranjaunya. Di saat bom itu masuk ke mulut Godzilla, anak buah kapal gagal meledakkan bom tersebut akibat kabel otomatisnya putus. Kemudian Shikishima, mantan pilot tempur, dia pun mengambil alih menembakkan ke arah bom di mulut Godzilla dan berhasil meledakkannya. Namun secara mengejutkan, mereka melihat Godzilla bisa kembali normal setelah terkena ledakan bom. Dan saat Godzilla hendak menerkam kapal mereka, tiba-tiba dari samping kapal militer menembaki Godzilla. Dan kini Godzilla berbelok menyerang kapal militer. Kapal militer yang bersenjata lengkap lalu menembaki dengan meriamnya dan berhasil menenggelamkan Godzilla. Namun tiba-tiba muncul sinar berwarna biru dari bawah laut dan menghancurkan kapal militer. Ternyata itu serangan dari semburan Godzilla. Kemudian Godzilla pun pergi. Beberapa hari kemudian, Shikishima yang berada di rumah sakit, dia pun siuman. Shikishima ditemani oleh beberapa rekannya. Lalu Shikishima mengajak mereka untuk memberitahu ke pemerintah agar mengevakuasi semua warganya. Pada malam harinya, Shikishima menjelaskan kepada Noriko bahwa dirinya adalah mantan pilot pesawat bunuh diri. Namun ia kabur dari medan perang karena pesan dari orang tuanya untuk tetap hidup. Shikishima pun menunjukkan foto para mekanik yang tewas di Pulau Odo. そこの整備兵の人たち。 Dan sampai sekarang dia masih merasa bersalah atas kematian para mekanik. Keesokan harinya di laut, Godzilla terlihat bergerak menuju Tokyo. Petugas pantai yang melihat pergerakan Godzilla kemudian mencoba meledakkan bom. Namun tak ada hasil dan sia-sia. 爆破して未確認巨大生物の侵入を阻止します。今です。爆破。 Di sisi lain, Shikishima yang sedang bermain dengan anak Noriko, dia mendengar siaran dari radio bahwa Godzilla muncul dan menghancurkan semua gedung-gedung di kota. Para warga pun kocar-kacir berlarian, sedangkan Noriko yang berada di dalam kereta terkejut melihat Godzilla bergerak menuju ke arahnya. Lalu Godzilla menggigit kereta yang dinaiki oleh Noriko dan membuat Noriko jatuh ke sungai.
Kemudian Godzilla pun kembali mengamuk dan menghancurkan gedung-gedung. Dan tak lama, Shikishima datang menolong Noriko. Pihak militer pun terus menembaki Godzilla dengan tanknya, dan serangan para militer malah membuat Godzilla itu marah. Dan tiba-tiba tubuh Godzilla menyala berwarna biru, lalu menyemburkan semacam sinar laser yang membuat ledakan semacam bom atom. Ledakan tersebut membuat porak-poranda seluruh bangunan. Dan Noriko pun tewas mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Shikishima. Setelah menghancurkan kota, Godzilla itu kemudian kembali masuk ke dalam laut. Shikishima pun marah karena Godzilla telah membunuh Noriko. Dan ribuan warga tewas akibat serangan Godzilla. Kemudian pemerintah Jepang pun menyusun rencana untuk menyerang Godzilla. Namun pemerintah butuh para relawan untuk ikut dalam rapat relawan. Keesokan harinya, Shikishima dan rekan-rekannya datang ke rapat relawan yang dipimpin oleh Kapten Hota. Kapten Hota pun menjelaskan pemerintah Jepang kekurangan militer untuk menghadapi ancaman Godzilla. Lalu Kapten Hota bilang bahwa dia akan mengeluarkan 4 kapal tempur untuk para relawan. Kenji kemudian memberi saran kepada Kapten Hota bahwa senjata apapun tidak bisa menghancurkan Godzilla, karena Kenji melihat sendiri kalau Godzilla bisa menyembuhkan dirinya akibat ledakan bom. Kenji pun kembali bilang untuk menyemprotkan gas freon ke arah Godzilla yang membuatnya beku dan menenggelamkan makhluk tersebut. Kenji juga punya rencana cadangan, yaitu dengan pelampung udara yang diisi dengan cepat dan akan mengangkat Godzilla ke permukaan dan mampu menghancurkan tubuh Godzilla. Namun penjelasan Kenji masih diragukan, banyak yang menganggap itu misi bunuh diri. Pada malam harinya, Kapten Boyce bertanya kepada Genji bagaimana cara menemukan lokasi Godzilla dan bagaimana cara memancing Godzilla itu keluar. Genji pun menjelaskan bahwa Laut Tokyo kini jadi wilayah kekuasaan Godzilla dan pasti Godzilla akan kembali dalam waktu dekat. Dan cara memancing keluarnya yaitu dengan memutar rekaman suara Godzilla menggunakan speaker bawah laut. Kemudian Shikishima yang seorang pilot, dia mengajukan diri untuk menerbangkan pesawat guna menyerang Godzilla. やけになってんじゃねえか。そもそも戦闘機は船よりははるかに身軽。 Keesokan harinya, Genji memperlihatkan pesawat yang akan digunakan Shikishima untuk beraksi, dan itu adalah pesawat canggih yang dimiliki Jepang saat ini. Namun karena sudah lama tidak dipakai, kini kondisi pesawat tersebut tidaklah normal dan mereka membutuhkan mekanik pesawat yang handal. Kemudian Shikishima pun teringat sang mekanik handal yaitu Tachibana. Singkat cerita, Shikishima pun bertemu Tachibana untuk membantu memperbaiki pesawat tersebut. Keesokan harinya, Tachibana dan timnya datang ke hanggar pesawat untuk memperbaiki pesawat. Saat malam harinya, Kenji mendeteksi pergerakan Godzilla yang menuju Tokyo, dan diperkirakan Godzilla akan sampai di Palung Yagami pada siang hari, dan mereka pagi hari harus sudah berangkat. Setelah rapat selesai, sang ABK muda pembersih ranjau bersemangat untuk misi ini. Namun Genji melarangnya untuk ikut karena dia masih sangat muda. Namun sang ABK muda tetap bersikeras untuk ikut misi tersebut. Kemudian di dalam hanggar pesawat, Tachibana tahu kalau pesawat tersebut tidak dilengkapi parasut karena pesawat ini didesain untuk misi bunuh diri. Keesokan harinya, sebelum Shikishima berangkat untuk misinya, dia menaruh sebuah amplop di samping Aiko yang masih tertidur. Lalu Shikishima pun berangkat menuju hanggar pesawat. Setelah bertemu Tachibana, dia menjelaskan bahwa pesawatnya sudah dilengkapi bahan peledak. Shikishima pun bilang sebenarnya dia masih ingin hidup, tetapi dia harus melakukan misi ini demi melindungi umat manusia. Di lain sisi, di tengah laut, kapal pengintai melihat banyak ikan mati dan itulah tanda kemunculan Godzilla. Lalu kapal tempur pun segera menuju ke lokasi tersebut.
Di saat yang sama di pelabuhan, Genji yang bersiap-siap untuk naik ke dalam kapal, tiba-tiba mereka melihat kapal pengintai terlempar hingga ke dalam kota. Dan ternyata mereka terlambat dan Godzilla sudah lebih dulu sampai di pantai. Di tempat lain, Shikishima pun mulai menerbangkan pesawatnya. Sementara itu, Kenji dan yang lain terkejut melihat Godzilla yang sudah sampai di daratan. Kemudian, Shikishima menelpon memberitahu kalau dia sudah siap untuk memancing Godzilla menuju ke tengah lautan. Lalu, Shikishima mulai menembaki Godzilla yang membuatnya marah dan mengejar Shikishima menuju lautan. Saat Godzilla sudah hampir mendekat, lalu Genji mengerahkan kapal tanpa awak untuk mendekati Godzilla. Dan Godzilla pun menyemburkan sinar lasernya menghancurkan dua kapal tersebut. Mengetahui setelah Godzilla menyemburkan sinar lasernya dan butuh waktu lama untuk mengeluarkan sinar laser lagi, Genji memulai misinya dengan mengerahkan kembali dua kapal untuk menjatuhkan tali yang berisi nitrogen dan pelampung. Shikishima pun terus menembaki Godzilla tersebut untuk mengalihkan dua kapal yang sedang memutari Godzilla. Dan akhirnya mereka berhasil mengikat Godzilla. Di saat Godzilla akan menyemburkan sinar lasernya, mereka langsung mengeluarkan freon dan membuat Godzilla tenggelam ke dasar laut. Ternyata Godzilla masih hidup. Genji pun bergegas menyalakan balon pelampung untuk membawa Godzilla naik ke atas. Dan tubuh Godzilla pun mengalami dekompresi. Namun di tengah jalan Godzilla berhasil melepaskan pelampung. Dua kapal yang menarik Godzilla pun tidak mampu mengangkatnya. Secara mengejutkan, ABK muda datang bersama puluhan kapal nelayan untuk membantu menarik Godzilla ke atas permukaan. Sesampainya di permukaan, Godzilla hendak menyemburkan sinar lasernya dan tiba-tiba datang Shikishima dengan pesawatnya lalu menabrakkan ke mulut Godzilla hingga meledak. Saat semua orang berpikir Shikishima tewas, ternyata dia menggunakan parasut yang telah dirancang oleh Tachibana karena dia ingin Shikishima tetap hidup. Dan akhirnya Godzilla itu pun hancur. Kemudian mereka pun kembali ke pelabuhan. Saat di pelabuhan, Sumiko mendekati Shikishima dan bilang ternyata Noriko masih hidup. Shikishima pun bergegas menuju rumah sakit untuk menemui Noriko. Dan benar saja, Noriko pun masih hidup. Kousan no sensou. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Berikan saran dan masukan di kolom komentar ya guys, agar channel SB Movie dapat terus belajar dan berkembang. Terima kasih sudah support channel SB Movie. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.